buat. Aha. Suka-suka je buat tak elok, tak bagus. Kita kata turun ini salib saja, kita tak mau gaduh dia. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak mau. Kita tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Anda sulit sekali menaikkan saya. Oh iya, oh ini ternyata orang yang sama. Oh, iya. Kaget ya Oke. kemarin saya dapat paus itu ya. Panik Baik. ya. Mas Hasan, apakah Anda melihat semalam bagaimana saya berdebat dengan Ya. Anda melihat? Di bawah ini ngapain bahas-bahas TNI? Saya bukan TNI, saya tegaskan lagi. Sebentar, Udah, Hasan, jangan lihatin yang bawah. Semalam Anda lihat saya berdebat dengan Yusuf PI? Oke, wah yang nonton 35 ribuan itu. Kemudian Anda lihat sehabis debat itu bagaimana ada seorang Arab ya Muslim menyidang Yusuf PI mengatakan bahwa dia sesat ya ternyata. Lihat. Majid itu maksudnya. Oh, Majid. Komentar saya untuk si Majid itu. Begini komentar saya. Jadi kamu bela siapa ini? Kamu bela Majid atau bela Yusuf PI? Saya punya prinsip sendiri. Saya tidak bela dua-duanya. Kemudian kemarin berarti juga dua-duanya naik- sesat. Sudah saya bilang teman-teman, jikalau ada 3 orang Muslim, kamu tanya kepada mereka pertanyaan tentang agama Islam, 3-tiganya bohong satu sama lain. Berat saudara-saudara. Oke. Saya ngomong ya. Silakan. Saya ngomong. Yuk. Dan kali ini saya mohon untuk tidak gampang Anda menurunkan saya lagi. Selama saya tidak merokok, tidak melontarkan kata-kata kasar, kata kotor, bolehlah saya tidak diturunkan. Kecuali Ya, silakan saya melontarkan bikin hal-hal poinmu. tersebut. Tadi kamu Ya, sudah nah, mengatakan tidak poinnya membela adalah- keduanya. Yang mana yang benar? Coba. Yang benar yang Kenapa mana? saya katakan saya tidak membela? Kenapa saya katakan saya tidak membela keduanya? Majid itu bukan standar ulama lah. Saya tidak mengatakan beliau itu sebagai ulama yang bisa dijadikan acuan atau bisa diambil pendapatnya secara mutlak. Kenapa saya katakan demikian? Cobalah umat Islam yang menyimak di bawah pasti tahu dia itu siapa. Jadi kalau Anda menjadikan Majid sebagai standar kebenaran untuk mengkoreksi Yusuf, si Yusuf, salah total Anda. Dia tidak percaya. Tapi Yusufnya bener nggak? Berarti kan tapi katanya kamu tidak bela Yusuf juga. Yang mana yang benar? Ya, saya tidak bela keduanya. Keduanya Berarti saya tidak bela. dua-duanya salah. Betul. Saya konsisten. Dua-duanya salah. Kenapa? Dua-duanya salah. Kedua-duanya sama-sama mempunyai kesalahan. Dua-duanya salah. Coba kamu buat statement dulu. Baik Yusuf PI maupun Majid dua-duanya salah. Orang di samping saya ini lebih banyak lagi kesalahannya. Saya nanya Yusuf PI. Kalau saya jelas karena saya tidak seakidah dengan kamu. Saya katanya Yusuf Muslim nggak? Ya. Muslim. Majid Muslim nggak? Majid. Nah, itu yang patut ditanya keislaman. Kalau tidak percaya, coba suruh Anda naik ke room dia, suruh dia syahadat. Mau ndak kira-kira? Kemudian pasti Saya akan nggak tanya gangguin itu. dia. Pertanyaan saya, Majid Muslim nggak? Majid itu saya tidak berani katakan dia sebagai Muslim karena Oke, saya masih oke. belum pernah. Tapi kena lihat dua-duanya dia kamu syahadat persalahkan. di depan saya. Dua-duanya kamu persalahkan. Ya, permasalahkan. Gampangnya begini, Dua-duanya si Majid. salah. Gampangnya begini, kalau si Majid Oke, itu, coba saya pengen tahu dia itu pemikirannya, salahnya Yusuf di mana? Salahnya Yusuf di mana? ya, Anda sudah tahu tadi malam dia itu disidang dalam hal apa? Enggak, saya mau tanya Salahnya sama si kamu. Majid bagaimana? Apa kesalahan Yusuf? Tadi malam kan yang disidang itu juga ada benarnya dalam hal masalah bahwa kalau Al-Quran itu untuk memahami Al-Quran bukan berdasarkan perkataan Nabi Yusuf kan? Yang tadi malam yang dibahas itu, iya kan? Enggak, kamu di bawah saja. Loh, Aduh, pikir saya kamu mau ngomong apa?
Pansos saja, ini pansos nggak jelas. Yuk, silakan yuk, silakan. Kita kasih naik ada Vera. Selamat pagi, Vera. Halo Vera. Halo, assalamualaikum abang. Saya sudah sering mengatakan seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Iya kan salam itu bukannya buat orang Islam juga, non Muslim juga boleh. Iya tapi dilarang. Oke, nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan dulu. Silakan. Enggak ah. Gini aja. Oke, baik. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, kalau Anda sudah tidak pede dilihat orang sebagai orang Muslim, maka saya turunkan. Pede Mohon maaf jadi ya. orang Islam. Mohon maaf, saya turunkan dulu. Ya, yuk silakan. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda seorang Muslim dan masih bangga bahwa Anda itu Muslim, naik, nyalakan kamera, kita beradu argumen. Tapi kalau Anda sudah malu jadi orang Muslim, Anda di bawah saja nonton. Oke, Adit. Selamat pagi, Bro Adit. Apakah Anda seorang Muslim? Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kalian sudah lihat ya bagaimana umat muslim bertingkah seperti orang gila. Naik ke sini tidak berani ngomong aja udah sudah tidak berani ngomong. Karena ketika umat muslim berbicara menjelaskan Al-Quran, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya akan penuh dengan bohong. Makanya memang lebih baik diam, ya. Ini saya punya background ini bagus nih. Ini saya tidak asal-asal bicara, teman-teman ya. Saya itu tidak asal-asal ngomong. Nih, bentar. Sebentar ya. Mana nih ya? Yang mana ini? Nih. Nah ini. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Iya. Coba muslim mana nih yang naik ke sini yang dia tidak mampu tidak berdusta? Pasti berdusta kalau naik ke sini. Tapi jangan bilang-bilang. Karena Muhammad sendiri membolehkan mereka berdusta dalam 3 hal. Jangan salahin muslim ya, jangan salah muslim. Itu gara-gara Muhammad yang ngajarin mereka boleh bohong dalam 3 hal. Oke, kita naik ada Usmanuddin. Usmanuddin. Ya, Halo Usmanuddin, binatang, selamat pagi. Halo binatang, kan tak boleh bersalam. Monyakkan kamera. Ketakutan, Kan, kejang. katanya kan tak boleh bersalam. Silakan nyalakan kamera dulu. Usmanuddin silakan. Kamera Oke. dinyalakan dulu. Nah, gitu dong. Jangan merokok nanti kamu kena ban. Kenapa rupanya? Tak boleh merokok. Nanti kau kena pelanggaran, botol. Iya setan. Nih, teman-teman sudah lihat kan? Muslim kayak gini, ngerokok, bahasanya ini karena dia kemasukan arwahnya Allah. Memangnya Kristen nggak bisa merokok? Berarti kalau Kristen itu nggak bisa merokok. Kenapa bencong kamu lah, datang-datang surup kesetanan, ngerokok, bertingkah seperti preman? Tapi memang benar teman-teman, Islam itu teman-teman yang penting mengucapkan syahadat. Memang Islam preman. Kenapa rupanya? Memang Islam preman, betul? Iya betul lah. Betul dia ya kan teman-teman. Nasibnya kamu tinggal di luar. Kalau di Jika Indonesia, kamu mengucapkan syahadat, kamu masuk surga walaupun kamu mencuri, walaupun kamu berzina. Ya, jelas lah. Jelas dong. Betul. Ya, Kalau kamu jelas. mengucapkan syahadat,
kamu masuk surga, nggak peduli Ya, kamu mesti. maling, mau berzina, betul? Betul. Itulah ajaran agama Islam, teman-teman. Makanya jangan heran kalau orang Islam tampangnya kayak begini nih. Ya, Kita itu tidak diajar. ini bentar lagi habis ini dia maling, habis ini maling. Yang penting Kita tidak diajarkan syahadat. mau makan babi. Seperti kau itu makan babi, ya kan? Jelas tau makan babi toh? Betul ya? Iya. Jelaskan makan babi. Udah lihat kan teman-teman kan? Kayak gini. Tampang ngakuin dulu, begini, jelas nggak makan merokok, babi? ya kan? Ya jelaskan makan babi. Udah, kau di bawah saja. Teman-teman, setiap yang saya katakan tentang agama Islam, semuanya itu ada dasarnya, ada dalilnya. Gitu loh. Makanya ini agama Islam itu sederhana ini loh. Kalau kamu ucapkan syahadat, ya, ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Masuk surga kamu. Kalau ngucapin syahadat, walau kamu berzina, walau kamu mencuri, masuk surga. Parah ajaran Islam tuh parah. Ya. Kamu kok tidak terima saya mengatakan begitu? Apa kamu tidak terima kalau saya katakan ini, jika kamu ucapkan syahadat kamu masuk surga, walau berzina walau mencuri? Naik ke sini kalau tidak terima. Biar saya tunjukkan kamu dalilnya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak terima, itu ada tombol nih, ada tombol untuk mengajukan permintaan naik. Bantah argumen saya. Nekat yang nyata kamu. Ayo, silakan. Saya ini hanya mengungkapkan apa yang tertulis dalam literatur Islam. Jadi kalau kamu nggak senang mau bikin laporan polisi, justru kamu nanti yang malu sendiri. Selamat pagi Bang. Ya, hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Bentar ya, mana tempat kameranya ini? Iya, mereka tidak tahu ajarannya sendiri. Oke, hamba Bang? Allah. Saya tanya Ya. dulu Bang, Abang ini seorang Muslim ya? Iya, Muslim. Oke, Bang. Banyak orang panas, atit hati, emosi melihat channel saya ini. Padahal yang saya tuliskan itu adalah apa yang ada di dalam literasi agama Islam itu sendiri. Sekarang saya tanya Bang, benar nggak Bang? Jika kamu mengucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina, walau kamu mencuri? Belum tentu. Itu bagi orang yang masuk mualaf, Bang. Maksudnya gimana? Orang yang masuk mualaf itu, orang Kristen contohnya ya. Orang Kristen yang masuk jadi Islam kayak gitu. Kalau membaca syahadat itu masuk surga. Oh gitu. Dosanya Baik, saya dibersihkan. tunjukkan dulu ya Bang ya. Saya putarkan dulu. Teman-teman sabar ya, karena penonton ini kan banyak ratusan ribu ya, yang ini 12.000 ya. Teman-teman, kalau teman-teman ini saya kasih tahu algoritmanya ya. Nih, algoritmanya saya kasih tahu. Nih teman-teman, bayangin. Ini setelah saya siaran, ini biar teman-teman tahu ya. Sehabis saya siaran itu ditunjukin viewers atau orang yang keluar masuk nonton itu segini, bayangin teman-teman. Ada 474.000 manusia yang menonton siaran saya. Bang. Sebentar Bang, sebentar biar saya ini. Artinya teman-teman mohon bersabar kalau saya harus menjelaskan satu. Karena ini yang nonton banyak ini loh. Total penonton setelah saya tutup live saya itu yang nonton 474.000 orang. Banyak sekali nih. Memang abang Nah, bisnis terbaik. makanya lah begini, penontonnya sebentar. Makanya saya mau beritahu kepada Anda. Anda kan jarang ya, mungkin Anda orang yang berseliweran. Apakah Anda tidak percaya kalau orang Islam itu asal mengucapkan syahadat dia masuk surga? itu. Tidak percaya. Baik, tolong Anda dengarkan ini ya. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga.
Nabi Iya, yang mengatakan. tapi ada Datang sahabat jurusannya, bertanya, Bang. wa in Bukan- zana, wa in sarak, bukan cuma bagaimana kalau dia berzina? baca Bagaimana kalau dia syahadat mencuri? saja baru masuk surga. Orang lagi diputerin malah orang ini malah ngomong. Gimana mau Ayo, dengar? silakan. Terus dihabisin. Kalau diputerin kamu jangan ngomong dulu. Ya, oke, siap. Oh, Putar, dengerin putar, sampai putar. selesai dulu. Oke, siap. Udah tahu nggak? Siap. Kamu tahu nggak alasan kamu masih Islam? Alasan kamu masih Islam karena kamu nggak tahu ajaran agama Islam. Dengerin. Bang, saya Ini boleh- cuma 1 menit. Bang, saya boleh nanya nggak? Dengar, ini cuma 1 menit. Dengerin. Iya. Dengerin. Pas ini Nah. nanti saya yang bertanya ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Tapi Makanya ada agama tuntunan- Islam itu Bang, gini ya, agama ada yang paling. tuntunannya juga, Bang. Ada tuntunannya juga itu. Oke, sekarang kamu sudah mengakui asal mengucapkan syahadat masuk surga? Tidak. Tidak. Oh, Gini, kau saya boleh datang ke tanya rumahnya nggak, Abdul Somad sana. Kau datang ke rumahnya Abdul Somad sana, marahin dulu dia sana. Aduh. Teman-teman sekalian, ya. Kalau teman-teman itu masih Islam, alasannya adalah karena kamu nggak tahu agama Islam itu apa. Itulah alasan kamu masih jadi orang Islam. Nggak percaya kamu dibilangnya. Yuk. Kalau kamu nggak ngerti agama Islam, ya, kalau kamu cuman ikut-ikutan saja, kamu di bawah saja dulu nonton. Kasian ustadz-ustadz yang nonton kamu di bawah, yang ngetawain kamu. Oke, Hasan Manaf. Ustadznya sendiri dibantah. Nekat ya ternyata. Ya, Hasan Manaf Waruwu. Ya. Hasan Manaf, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Iya, Bang. Muslim. Bang, saya seorang Kristen, Bang. Tapi saya ini adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam saya dapati lebih ngerti Islam daripada saya. Coba Bang, tadi saya sudah utarakan ini. Islam itu Bang, jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Walau kamu berzina, walau kamu mencuri. Asal kamu ucap syahadat, masuk surga kamu. Pertanyaan saya, apakah yang saya katakan itu fitnah atau memang betul? Itu sebenarnya kalau fitnah bukan fitnah, Bang, tapi itu tergantung manusianya itu, Bang. Betul, berarti ya saya tidak fitnah ya? Gini, Bang, aku Sebentar, mau naik berarti sama saya tidak Abang. fitnah ya? Iya, betul. Iya. Jadi itu yang mau berangkat ke kantor polisi enggak jadi berangkat. Karena yang saya katakan adalah fakta. Ini, Bang Dis. Gimana Bang? Ya. Gini, maksudnya kita ini kan sama-sama seorang ada ibaratnya beragama masing-masing kan begitu. Kalau bisa saya ibaratnya kalau sama Bang Edis tadi saya bukan mau berkomentar atau berkomunikasi sama Bang Edis, cuman saya bilang sama kayak macam tadi malam ibaratnya waktu diskusi sama Usup, ya sebenarnya itu namanya menantang satu sama lain sama agama kan begitu. Karena kenapa kayak gitu Bang Dis? Agama Kristen sama agama Islam jadinya jadi bertentangan jadinya. Itu Memang antara Bang Edis sama Bang Usup. Sekarang saya tanya. Kenapa Bang? Begini Bang. Silakan. Dulu. Begini. Karena abang memaparkan agama Muslim. Nah, sementara juga Bang Usup memaparkan juga agama Kristen begitu. Jadi saling bertentangan. Akhirnya nanti ujung ceritanya bisa-bisa disitulah timbulnya peperangan agama. Jadi Kalau perang umat agama Muslim jadinya. bisa saya tanggapi.
Bisa saya tanggapi? Oke. Enggak, Bang. bentar. Itu bentar Bang, bentar. Silakan. Karena di situ nanti timbulnya, disitulah di Indonesia ini peperangan agama karena saling menyalahkan agama satu sama lainnya. Sudah bisa saya tanggapi? Jadi kalau bisa Bang Dis, kalau bisa ibaratnya kompromi abang atau diskusi sama Bang Usop, jangan sampai nge-live seperti ini. Kalau bisa carilah live yang lain. Sudah. Kan begitu. Jangan Sudah bisa saya begini tanggapi? ceritanya. Sudah bisa saya tanggapi, Bang? Boleh Bang, boleh. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Inilah teman-teman ya. Ketika umat muslim bahas agama Kristen, namanya apa? Dakwah. Ketika saya menanggapi, namanya apa? Nanti ada perang. Bang, saya mau kasih tahu gini. Iya. Dulu ada seorang ulama asal India, ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Iya. Dia datang ke Indonesia tahun 2017. Membahas agama Kristen dia. Di hadapan 40.000 orang muslim. Kejadiannya di mana? Di Bekasi, di Sulawesi juga, di Makassar, di Surabaya, ya dia muter-muter kota itu. Saya ambil yang kejadian di Bekasi. Nih, saya coba balikkan kamera saya. Nih Bang ya. Biar Anda tahu ini. Waduh, berat sekali nih teman-teman. Nih Bang. Kan. Nih. Kelihatan? Iya, iya. Nah, ini namanya Zakir Naik nih. Nih. Dia ceramah nih, lihat nih. Lihat penontonnya, lihat ya. Nih, saya besarkan dulu, perhatikan. Tuh yang nonton tuh Bang, liatin. Tuh. Itu yang nonton 40.000 Bang, 40.000. Stadion betul. Patriot Bekasi. Udah lihat nih Bang, yang nonton banyak sekali nih, 40.000 orang. Nih saya gedein, saya gedein. Saya gedein Bang, nih. Kelihatan Bang? Nih. Udah nampak kok, nampak. Nah, apa yang dibahas Jakar turun di sini Bang? Yang dibahas agama Kristen Bang, Kristen. Apa kata dia? Jesus is Muslim brother. Sebentar Bang, saya tanggapi dulu. Jangan Abdullah Abang ngomong dulu. Tadi Abang sudah ngomong. Oke. Ketika ulama muslim bahas Kristen, apakah cuman Zakir Naik saja? Dilanjut lagi Donditan, lanjut lagi Irina Handono, lanjut lagi Yahya Waloni, lanjut lagi Juma, lanjut. Nggak ada waktu itu orang Kristen yang menanggapi, belum ada. Muncul satu-satu, karena udah lama ini terus menerus muncul satu-satu. Sekitar tahun 2021-2022 saya bilang begini sama Juma sama kawan-kawan, saya bilang begini. Gini teman-teman, biar bagus, gimana kalau ini kita hentikan? Nggak ada mereka mau berhenti. Nggak mau berhenti mereka. Akhirnya saya buatlah satu komal, karena memang ini udah nggak bisa, ini harus saya tanggapi nih. Biar umat muslim ini tahu bahwa selama ini saya diam, kami diam itu bukan berarti kami nggak bisa jawab. Saya jawab. Ketika saya jawab, saya bongkar tentang agama Islam. Saya bilang agama Islam itu asal ucap syahadat masuk surga, mau maling, mau berzina. Sekarang orang Islam ngamuk, nanti perang agama Bang. Gini. Bilang saja kalian ini maunya bahas agama orang. Ketika agama kalian dibahas, kalian ngamuk. Coba sekarang saya tanya. Ketika kalian membahas agama Kristen, ketika kalian mengucapkan kata-kata tentang kekristenan, pertanyaan saya kepada kalian, apakah itu dakwah? Itu bukan dakwah namanya, itu nama sebuah penghinaan, itu namanya Bang Des. Penghinaan. Terus kenapa Anda nggak ngomong sama mereka? Ya itu kan tergantung urusan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita itu, kalau bisa jangan saling mengganggu agama satu sama lainnya.
Iya, Jadi yang sebenarnya saya begini, tanya begini. sama Anda, Begini, Bang Dis, begini. selama ini Anda kemana? Anda tidak pernah ngomong dengan muslim-muslim itu yang bahas agama orang lain. Iya, memang betul itu Bang Dis. Begini loh, maksudnya gini. Ketika Abang saya Idris- nanggapi, wah. Betul, Abang Idris itu kan anak Tuhan. Oke, sekarang gini saja, intinya begini. Ah, Apakah yang saya katakan tentang agama Islam di sini, yang barusan saya katakan ini, fitnah atau tidak? itu. Kalau itu bukan fitnah, Kalau bukan fitnah, kenapa Anda protes dengan saya? saya memprotesnya itu dikarenakan Bang Dis. Saya memprotes itu karena Saya nggak senang Anda Terpengaruh semua mengatakan manusia. fitnah tentang agama Islam. Saya memprotes karena saya nggak senang Anda membongkar fakta tentang agama Islam, bilang gitu. Bahwa di dalam agama Islam, walau berzina, walau mencuri masuk surga. Betul. itu tergantung Dan saya tidak manusianya. suka Anda membongkar agama saya, aib agama saya, gitu bilang. Itu tergantung manusianya itu. Sekarang gini, alasan abang memprotes saya padahal saya mengatakan kebenaran itu apa? Alasan saya karena banyak terpengaruh orang. Orang terpengaruh. Apa antara salahnya pakai saya itu mempengaruhi pertama. orang dengan fakta dan kenyataan? Memang betul, cuman kan ibaratnya begini loh Bang Des. Maksudnya, Nanti agama Islam bubar, kalau- gitu bilang. Memang betul bang, tapi itu begitu. fakta kenyataan nanti yang bikin orang Islam tidak percaya lagi agama Islam gitu. Bukan begitu Mana? maksudnya. Kecuali yang saya katakan itu fitnah, yang saya katakan itu tidak benar. Baru Anda bilang, jangan begitu bang, itu menimbulkan kemarahan. Loh, saya mengatakan kebenaran kok, gimana? Iya, memang betul yang Abang Idris paparkan itu memang kebenaran. Cuman kan kadang-kadang manusia tersinggung semua. Ada juga yang kayak mana gitu kan. Jadi maksudnya kalau seandainya bisa ngasih live yang bagus, pengarahan, jangan mengganggu agama yang lain gitu loh. Sekarang saya tanya bang, kenapa Anda terganggu ketika saya mengatakan sesuatu yang benar dengan tentang agama Islam? Sebenarnya itu sangat terganggu loh Bang. Iya, Sangat yang terganggu oke, gini. namanya seorang muslim. Sebentar bang, sebentar ya, kita kasih contoh. Jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina atau mencuri, ini mengganggu nggak? Itu tergantung manusianya Bang. Nggak, ya saya tanya, mengganggu nggak? Anda terganggu nggak dengan kalimat statement ini? Ya sebenarnya nggak terganggu. Cuman kan kalau ibaratnya orang mengucapkan, kalau orang mengucapkan Aneh itu sangat sekali terganggu. kan. Kalau Anda tidak terganggu, terus kenapa Anda protes? Ya cuman kan kalau ada orang yang ngomongin itu ya kita terganggu. Oke, sekarang Abdul Somad ketika mengotbahkan yang sama nih. Ini khotbah yang sama dengan yang diucapkan Abdul Somad. Apa yang saya tulis di layar saya ini, Bang, itu sama persis dengan yang diucapkan Abdul Somad nih. Biar Anda tahu. Terus kok Anda nggak protes dengan Abdul Somad nih? Ini aja protes, Bang, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Asal ngucapin syahadat. Terus saya ngomong fakta, kok Anda marah dengan saya? Saya nggak marah. Itu tadi Anda bilang, tadi Anda ini Bang dapat menimbulkan pertikaian. Kita itu nggak Udah, marah. Bang, gini aja. Kita nggak Saya marah. sarankan Anda untuk belajar lagi agama Islam. Saya cuma pesan begini, Bang. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda dengar Bang, kalau Anda sungguh-sungguh memperdalami agama Islam, besok pagi Anda bangun sudah dalam keadaan bukan Islam lagi. Selamat pagi. Wah, dikasih tahu Anda ngeyel saja. Yuk, silakan. Jadi itu sebenarnya salah satu intrik mereka, teman-teman. Intrik mereka itu begitu, intriknya. Waktu umat Muslim bahas-bahas Kristen, orang kayak tadi nggak ada, itu hilang. Hilang. Orang-orang seperti itu sudah didesain untuk memelas, untuk melas-melas, ya kan? Kalau ada orang Kristen yang menjawab.
Jadi ini intrik dan upaya mereka begitu untuk menghentikan orang-orang yang menjawab Islam seperti saya ini. Ketika orang Islam bahas Kristen, orang-orang seperti itu tidak akan kelihatan. Tapi ketika saya menanggapi, orang-orang seperti itu akan bermunculan. Itu teman-teman ya, berbagai macam upaya dilakukan oleh mereka. Seperti saya yang sudah biasa bilang, kalau kita menjawab orang Islam, itu namanya penistaan agama. Ya, tangkap, lapor polisi. Tapi kalau mereka bahas agama kita, polisi yang sama akan mengatakan, itu kan sedang melaksanakan syiar dan dakwah. Itu kan sudah berizin. Ada pihak-pihak yang mengizinkan. Coba bayangin teman-teman, saya ngundang orang-orang Kristen di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu saya bahas-bahas Al-Quran, seperti Zakir Naik bahas-bahas Bible. Apa yang terjadi? Penistaan agama. Ya, itulah teman-teman. Saya ini teman-teman, sampai saya ini mengungsi. Karena apa? Karena orang Islam datang mempersekusi saya. Mengungsi saya. Mengungsi. Karena mereka tidak senang kalau kita jawab mereka. Mereka tersinggung kalau kita jawab mereka. Padahal yang saya katakan adalah apa yang tertulis dalam kitab mereka sendiri. Apa yang membuat kalian tersinggung ketika saya mengucapkan apa yang tertulis dalam kitab kalian? Bantah saja daripada Anda curhat-curhat. Ayo silakan. Sebelum kita kasih naik Muslim lagi ya, teman-teman sekalian, kita di sini tuh ada program untuk mendirikan rumah apologet. Begitu. Apa itu Bang rumah apologet? Rumah apologet itu adalah sebuah tempat di mana kita menjawab orang-orang Islam dan mengcounter mereka. Kita nggak cukup hanya jawab-jawab terus. Enak aja cuma dijawab-jawab terus. Kita counter balik. Kita counter balik Muslim, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan argumen-argumen. Nah, untuk melakukan itu teman-teman, kita perlu tempat di sini. Kalau di Konoha, kita digerebek sama mereka. Ya, karena kita masih visi misi kita itu panjang ke depan, karena kita itu melihatnya jauh ke depan, belasan sampai puluhan tahun ke depan, maka kita memerlukan tempat di sini teman-teman. Makanya teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir nih. Cari akun saya yang asli ya teman-teman ya, mampir, klik akun saya yang asli, lihat di situ nanti ada kolekte untuk pendirian rumah apologet ya. Silakan mampir ke profil. Bagi teman-teman yang masih nggak ngerti juga ya, karena banyak penonton ini yang gaptek, nggak ngerti cek profil di mana, linknya di mana, apa segala macam. Saya buat saja yang gampang nih teman-teman nih. Ya, untuk kolektor rumah apologet yang kita dirikan di sini teman-teman bisa support saya melalui ini. Ya, nanti muncul nama saya Edis ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, kolektor. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini. Nanti muncul nama saya itu Edis depannya. Nanti ada nama sambungnya akan muncul otomatis kalau teman-teman mau support sini. Ada sebentar kita kasih naik Hasbudi. Ya, selamat pagi Hasbudi. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Ban. Ya, Muslim Hasbudi. Alhamdulillah Muslim Ban. Ya, silakan Hasbudi nyalakan kamera. Ya, Bang Hasbudi sudah nyimak dari tadi, Bang?
Ya udah bang, udah bang. Sudah nyimak dari tadi. Ya, silakan Bang. Apa tanggapan atau respon Anda? Silakan. Cuma pengen meluruskan yang abang tadi putar-putar punya Abdul Somad itu bang. Itu kan cuma sepotong, kan masih ada sambungannya itu bang. Ceramahnya Abdul Somad tadi itu. Ceramah sambungannya. Baik. Baik. Kita putarkan ya. Baik. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Cuman diobok-obok dulu di neraka. Itu bang, kan? Man qala la ilaha illallah. Di mananya yang saya potong? Di mananya yang saya potong? Gimana? Ya kan tadi yang pertama sama bapak yang pertama tadi itu kan bapak apa? Kan Iya, yang bagian mana yang tidak saya putarkan, yang bagian mana? Yang tadi ini kan benar kalau katanya tadi itu semua masuk surga tapi diproses dulu. Kalau orang penzina, pendosa, pencuri itu kan diproses dulu. Baik. Baik. Sekarang begini, Bang. Abdul Somad kan mengutip dari sebuah hadis, betul? Ya, betul. Oke. Di dalam hadis yang dikutip itu ada nggak diobok-obok dulu di neraka? Dijelaskan itu. Sebentar. Tenang dulu, Hasbudi, tenang. Hasbudi, tenang. Tadi Abdul Somad mengatakan cuman diobok-obok dulu di neraka. Pertanyaan saya, kata maksudnya itu disiksa dulu. Oke, pertanyaan saya, di dalam hadis yang dikutip Abdul Somad ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kan itu cuma tergantung penyampaiannya orang. Masalah obok-obok itu kan dengar dulu, di hadisnya ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kalau masalah di hadis nggak ada karena nggak ada, makanya saya bilang itu tambahannya Abdul Somad. Saya tidak putarkan yang itu karena itu karangan Abdul Somad. Hadisnya tidak berkata diobok-obok di neraka dulu. Hadisnya berkata barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau dia berzina, walau dia mencuri. Adapun kata-kata diobok-obok di neraka itu karangan Abdul Somad. Iya, itu kan juga peribahasa dia menyampaikan karena di kawasan Indonesia. Oke, berarti yang benar yang mana? Yang benar yang hadis atau tambahan Abdul Somad? Yang benar di hadis, Bang. Cuma Abdul Somad terus saya menyampaikan yang hadis. Saya menyampaikan yang hadis, bukan apa yang dikatakan Abdul Somad. Gimana? Itu kan nggak ada salahnya, Bang. Benar. Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Muhammad diobok-obok di neraka dulu? Kalau masalah peribahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda, Bang. Cuma penyampaian. Yang saya tanyakan, hadis yang mana yang mengucapkan diobok-obok di neraka? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Maksud dan tujuannya itu. Gimana? Kenapa kau tambah-tambahi? Kenapa kamu ikut-ikutan Abdul Somad menambah-nambahi hadis? Bukan menambah-nambahi, Bang. Maksudnya perkataan Abdul Somad itu kayak apa ya? Itu kan di kawasan Indonesia menyampaikan. Oke, sekarang gini saja. Apakah yang saya katakan ini benar? Kalau umat muslim itu, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal ngucapin syahadat dia masuk surga? Benar, masuk surga, kami meyakini itu. Makanya saya bilang, Bang, nih, kalau ada seorang muslim, ya, dia korupsi, terus make uang korupsinya itu untuk berzina. Pertanyaan saya, asal dia ngucapin syahadat masuk surga nggak? Masuk surga, Bang, tapi disiksa dulu, Bang. Makanya saya bilang, teman-teman, agama Islam ini sudah stadium 4 parahnya. Asal ngucapin syahadat masuk surga, mau korupsi, uang korupsi dipakai hura-hura pesta-pesta zina, masuk surga. Yang penting syahadat, indahnya agama Islam. Semua masuk surga tapi diproses dulu, Bang. Oke, di mana diprosesnya? Menurut hadis itu di mana diprosesnya di neraka? Di mana? neraka lah. Oke, tunjukin hadisnya. Tunjukin hadisnya. Ya, di mana? Kalau ada kata
hanya diproses dulu neraka. Saya terjun dari Monas. Nah, kalau ada kata-kata itu, silakan. Iya, itu kan Silakan. bahasa Indonesia, Ban. Kalau di bahasa Arab lain. Ya udah, apa di bahasa Arabnya? Nah, kalau bahasa Tunjukin Arabnya aku hadisnya. nggak tahu, nggak paham, karena aku nggak pegang kitab. Sungguh kamu nekat yang nyata. Bukan kayak itu kan, dia pengen meluruskan itu. Nah, biar dia. Oke lah, saya sarankan Anda berguru dulu. Saya sarankan Anda berguru, tanya kepada ustadz-ustadz, baru naik ke sini. Bang, saya ini banyak yang inbox, yang kritik saya orang-orang muslim. Sehabis Iya, saya tahu, siaran, Bang. Bang dengerin Tahu, dulu Bang, ya. tahu, Bang. Sehabis saya siaran, Iya. tahu nggak? Banyak orang muslim yang inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya ngadepin orang-orang seperti Hasbudi ini? Orang-orang awam. Saya bilang begini, justru yang saya undang itu yang ustadz-ustadz, tapi yang ustadz-ustadz nggak mau datang. Kenapa mereka yang nggak mau datang? Karena kalau mereka datang, mereka akan mengiyakan saya. Gimana? Ustadz-ustadz nggak berani naik, Bang, karena mereka takut mengiyakan saya, lalu hilang jemaatnya. Gimana Anda ini? Sedangkan Yusuf PI saja sudah disidang. Semalam lihat debat saya dengan Yusuf PI. Iya tahu, aku lihat. Oke, abis itu dia dimarahin sama sesama muslim, Anda lihat? Iya tahu, disidang kan karena masalahnya. Di sidang, Yusuf PI di sidang gara-gara diskusi dengan saya, katanya Yusuf PI memelintir ayat-ayat Al-Quran menyesatkan umat. Ya, Makanya saya cuma pesan, Bang, kalau tidak berilmu, saya mohon dengan sangat kaum muslimin wal muslimat, jangan coba-coba naik ke sini. Sudah saya bilang. Nah, kan kami orang bodoh ini naik ke sini kan mau bertanya. Mungkin kamu paham maksud dan tujuan katanya itu. Bang, saya hanya menjelaskan. Perhatikan, Bang. Kalau kamu mengucapkan syahadat, kamu itu masuk surga. Nggak peduli mau kamu maling kah, mau kamu berzina, masuk surga. Makanya, Bang, banyak pejabat-pejabat kita korupsi. Banyak pejabat-pejabat kita berzina. Karena apa? Tahu nggak? Karena mereka yakin, saya ngucapin syahadat nanti masuk surga. Makanya, Bang, jauhkanlah ajaran ini dari sanak familimu. Lu gimana? Ya Bang. Tapi saya meyakini itu, Bang, yang tertulis itu, Bang. Oke. Jadi Anda nanti walaupun maling, walaupun berzina, Anda tetap masuk surga ya, asal mengucapin syahadat ya. Iya, tapi bukan kayak Oke lah. Belum meyakini, Bang. Gini, Bang, perhatikan apa kata Yesus. Apa kata Yesus? Standar hidup kata Yesus. Jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan, Bang, ajaran Kristen itu sangat menekankan kekudusan, sangat menekankan kemurnian hidup, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan, Bang. Jauh, Bang, ajaran langit dan bumi. Sekarang ada orang-orang Islam bilang, Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad untuk meneruskan ajarannya. Coba. Fitnah itulah yang akan mau saya patahkan, Bang. Makasih, Nur Hasan, Bang Nur Hasan. Fitnah itu yang mau saya patahkan. Kok bisa-bisanya umat muslim melecehkan atau menjelek-jelekkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus menubuatkan nabi macam Muhammad yang ajarannya kayak begini. Tapi ketika saya bilang begitu, ketika saya mengutarakan pendapat saya, penistaan agama, tangkap, penjara. Apaan? Bang, ya Bang. Cuma kebanyakan sih yang saya lihat itu yang dipermasalahkan umat Islam itu, Yesus itu dianggap Allah, itu aja sih. Bang, tidak ada Allah di dalam Bible kami. Kalau abang nggak percaya, coba abang datang ke gereja, bilang Allah, 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 bubar jemaat, Bang. Saya jamin, Bang, jemaat akan bubar karena akan mengira sebentar lagi bom meledak. Itu Rob.
Bang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Bahkan orang Kristen dengar Allah saja lari. Ketakutan. Loh, Bang, zaman saya masih kecil tahu nggak? Zaman saya masih kecil. Saya masih kecil tuh. Nonton SCTV, ya kan? Saya nonton TV gitu kan. Azan maghrib. Azan. Allahu Akbar. Tahu nggak, Bang? Tahu nggak kata emak saya tahu nggak apa? Apa? Matikan itu. Lo iya, nggak percaya. Salutnya sama kamu, Ban, kok. Makanya saya bilang orang Kristen itu nggak ada, Bang, yang nginin-nginin Allah. Dengar Allah aja udah bubar kok gimana? Ya udah, Di Bang, dalam makasih. Bible nggak ada, Bang, kata Allah. Abang buka Alkitab. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada kata Allah. Iya, Bang. Gitu ya. Oke, Bang, oke, Bang. Oke, Udah, begitu Bang. ya, Bang Hasbudi ya. Oke, Oke. Bang, siap, Bang. Baik, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati, Bang. Karena yang saya katakan itu semua fakta, ya. Oke. Terima kasih, Bang Hasbudi. Ya, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Tuh, teman-teman ya. Yang saya katakan itu fakta, kenyataan. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih teman-teman yang memberikan support. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, sambil melanjutkan acara kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Kenapa kita perlu rumah apologet? Karena kita berapologet ini masih dalam jangka panjang, bisa belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Karena kita belum melihat adanya tanda-tanda dari umat muslim itu akan berhenti membahas iman kita. Jadi kita masih menjawab ya. Jadi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini. Atas namanya langsung Edis ya Bang. Ya teman-teman ya. Edis itu nama saya beneran. Teman-teman bisa support di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada Zelle juga. Bagi teman-teman yang mau support lewat Zelle gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang muslim silahkan bantah argumen saya. Jangan Anda marah-marah ya, kejang-kejang, surup kesetanan, bantah. Apalagi Anda pakai akun bodong terus kirim-kirim pesan kepada saya. Bikin video ya, Anda upload sendiri. Tag nama saya. Nanti saya akan tanggapi ya. Jangan pakai akun bodong. Kalau Anda kirim pesan kepada saya, akun Anda bodong, nggak saya tanggapi. Tapi kalau Anda nyalakan kamera, bikin video tentang saya, tag nama saya, pasti saya tanggapi. Ya, seperti itu yang musuhnya SDM rendah itu. Bikin kayak gitu. Giliran bikin video doang dia bisa, giliran masuk ke sini nggak berani. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada pengobatan alternatif. Terima kasih, Fast Swimming. Makasih. Pengobatan alternatif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hadis ya. Ini salah satu orang yang nggak tahu ajaran agama Islam nih. Sudah dibilang, Bang, kan Anda itu tidak boleh ngucapin salam kepada non-muslim. Anda gimana sih? Menurut hadis tuh nggak boleh. Aduh, ini orang nih. Oke, nyalakan kamera dulu kalau gitu. Silakan nyalakan kamera biar saya tunjukin. Oke. Jadi Anda tidak tahu hadis itu, larangan mengucapkan salam kepada non-muslim? Ya, apa itu hadisnya coba? Baik. Teman-teman sekalian jangan bosan-bosan karena saya mengatakan ini kepada muslim karena tiap hari kita kedatangan pasien baru terus ya. Baik. Banyak umat muslim tidak mengerti ajaran agama Islamnya teman-teman. Jadi sabar kalau saya mengulang-ulang ini. Ya, perhatikan. Ini Rumah Syok. Ini website muslim, rumahsyok.com.
haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Dengerin Bang, lihat ini Bang. Kelihatan nggak? Oke, siap. Haram Kelihatan, mengucapkan kelihatan. salam orang-orang kafir. Nih, perhatikan. Hadisnya berbunyi begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Kok Anda masih nekat mengucapkan salam kepada non-muslim? Sungguh Anda nekat yang nyata. Makanya saya bilang Bang, ya, jangan Anda mengucapkan salam kepada non-muslim. Bahkan ya, kalau ajaran agama Islam itu diterapkan, itu tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, itu nggak ada Bang. Bang, Anda tahu nggak kenapa ada gerakan-gerakan separatis Islam? Pernah dengar Bang? Gerakan-gerakan Islam yang ingin menggulingkan. Silakan Sebentar, Bang, saya sahabat tanya Hadis dulu. ngomong dulu ya. Silakan sahabat Oke, Hadis ngomong dulu. sebelum Anda tanggapi, Nanti saya ini tanggapin dulu. gitu, oke, silakan ngomong, Oke. silakan ngomong. Ya, nanti saya tanggapin, oke. Oke, Bang, pernah dengar gerakan-gerakan separatis Islam? Terus, Pernah dengar nggak? terus, DITII, ya kan? Negara Islam Indonesia NII, Hizbut Tahrir. Pernah dengar gerakan-gerakan Islam itu yang ingin menggulingkan dasar negara kita Pancasila dan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Pernah dengar? Karena ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau seandainya tidak bertentangan, gak mungkin mereka mau mengganti dasar negara ini. Makanya saya bilang Bang, ayat yang saya baru tunjukkan kepada Anda tadi, itu adalah bukti bahwa ajaran hadis itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan tanggapi. Nah ya, jadi begini sahabat Hadis ya. Hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran tuh. Setelah itu ada namanya sunnah gitu. Oke. Salah satu dari sunnah itu namanya hadis gitu. Ya. Terus hadis ini apabila dia bertentangan dengan Al-Quran, dengan sendirinya hadis itu batal tuh. Karena begini sahabat hadis ya, banyak hadis-hadis itu yang dikarang bebas gitu loh. Ya. Berarti hadis itu Kalau tadi palsu. misalnya, makanya begini sahabat hadis ya. Makanya sekarang ini di negara Arab itu sudah 90% membatalkan hadis tuh. Gitu. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sendirinya hadis itu batal. Kalau misalnya sahabat hadis ya belajar tentang Islam ya, hadis yang disebutkan tadi itu harusnya mengikut kepada Al-Quran atau dia menerangkan tentang ayat dalam Al-Quran. Adakah begitu? Kalau tidak, maka hadis itu kemungkinan palsu gitu. Oke. Sudah? Sudah? Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu, kemudian mengatakan di negara-negara Arab pun sudah tidak pakai lagi isi hadis itu karena isinya adalah kebohongan karang-karangan, betul? Baik. Sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran. Karena Anda tidak percaya hadis, sekarang ke Al-Quran. Memang teman-teman, hadis dipercaya isinya bertentangan dengan Quran. Quran dipercaya isinya bertentangan dengan Pancasila. Baik. Apakah isi Al-Quran bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Kita lihat. Kita lihat. Saya akan putarkan ayatnya. Ya, saya akan putarkan. Kalau saya ngomong selalu pakai data, saudara-saudara, pakai ayat. Oke. Bang, ini Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang memutuskan perkara
berdasarkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang tapir. Betul? Oke. Jadi kalau Anda memutuskan perkara tidak dengan hukumnya Allah, Anda dikatakan tapir. Betul? Oke, saya tunjukkan ayat yang lain. Saya tunjukkan. Ya, perhatikan. Ayat Al-Quran tentang bagaimana hukum mencuri. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekarang saya tanya, kalau muslim korupsi, muslim maling, yang dilakukan dipotong tangannya atau tidak? Bukan hukum Al-Quran. Oke, tadi barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, orang-orang apa namanya? Hukum tapir. Gimana Anda ini? Tadi kan kita sudah baca ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, maka mereka adalah tapir. Sekarang, apakah hukum ini dilaksanakan? Hanya itu, sahabat gua hadis ya, apakah hukum? Makanya saya bilang, Bang, saya berani mengatakan bahwa seluruh umat muslim di negara kita ini karena tidak menjalankan hukum Allah, mereka ini dihukumi tapir. Makanya orang-orang muslim yang mengerti Al-Quran ingin menggulingkan, ingin mengganti negara kita ini dengan negara Islam. Biar hukum syariat itu ditegakkan. Karena apa? Karena negara kita tidak melaksanakan hukum Allah. Makanya penegak-penegak hukum kita dikatakan togut oleh mereka. Bang, belajar agama Islam, Bang. Sudah saya bilang, Bang. Mereka-mereka itu yang suka ngebom-ngebomin kantor polisi itu terinspirasi dari buku yang tadi kita baca. Sungguh kamu nekat yang nyata. Sahabat Abu Sirin berkata seperti itu. Kenapa menetapkan seperti itu ya? Kenapa gitu loh. Jadi begini sahabat hadis ya. Indonesia itu negara yang berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Islam loh ya. Oke, berarti Indonesia tidak melaksanakan hukum Islam, betul? Betul. Oke, orang-orang sebentar. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Misalnya ya, kalau misalnya, Bang, jangan ngeles. Sebentar ya, ini terakhir nih. Kalau Anda ngeles lagi kita sudah. Dengarkan, Bang. Orang Islam yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Oke. Apakah orang-orang Islam di negara kita tercinta ini memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah? Dengan hukum negara, bukan dengan hukum Islam. Berarti tapir nggak? Berarti tapir nggak? Berarti kafir nggak? Berarti kafir tidak gitu kan, mengikut negara Indonesia, bukan mengikut negara Islam. Oke lah, belajar dulu Bang. Ya, berlandaskan belajar dulu sana, belajar dulu agama. Belum cukup ilmumu, belum cukup. Ya. Ayo silakan. Kalian ini kalau punya argumen bantahan baru bisa naik ke sini. Kalau cuma nekat doang, kasihan sama muslim yang ya. Aduh.
Saya ini kalau ngomong teman-teman, tidak pernah saya ini ngarang-ngarang bebas ya. Saya ngomong itu berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Iya. Bang, gimana sih ini ya?